Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang contoh kontrak proyek konstruksi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah, NIM 1921 040020 dari PTB 02. Nama kegiatan pada kontrak ini yakni perjanjian kerjasama dalam proyek pembangunan musola. Adapun para pihak pada proyek kali ini yakni yang pertama Makfira Ramadhani SAG MAG selaku guru SMP 1 Negeri Bulukumba bertempat tinggal di Jalan Melati nomor 33 selaku pihak pertama atau pemberi jasa, dan pihak yang kedua adalah Muhammad Abisar Al-Ghifari STMT selaku kontraktor yang dimana dia di sini sebagai pihak yang kedua yakni penerima jasa. Pemberi jasa disebut sebagai pihak pertama, sedangkan penyedia jasa disebut sebagai pihak kedua. Jenis kontrak yang digunakan dalam perjanjian kali ini yakni kontrak pembiayaan menyeluruh, di mana kontraktor akan membangun sebuah bangunan berdasarkan pada perencanaan dan perhitungan anggaran atau RAB. Pada perjanjian ini, pihak pertama telah memberikan pekerjaan konstruksi kepada pihak kedua yakni membangun musola. Nah, pihak pertama pula telah menyetujui usulan penawaran dari pihak kedua. Berdasarkan pada kesepakatan ini, para pihak setuju untuk melakukan perjanjian kerjasama dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut. Pasal 1. Di sini pihak pertama memberikan tugas kepada pihak kedua untuk membangun sebuah musola yang berlokasi di Jalan Melati nomor 33 Bulukumba dengan sebaik-baiknya sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar yang telah terlampir dan disetujui oleh kedua belah pihak sebelumnya. Pasal 2. Jangka waktu. Nah, jangka waktu penyelesaian proyek ini yakni 180 hari kerja dimulai sejak penandatanganan kontrak ini. Pasal 3. Lingkup pekerjaan. Pihak kedua harus mulai melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tanggal yang telah ditetapkan dan tidak dibenarkan melakukan penyimpangan atau pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Pihak kedua juga harus bekerja berdasarkan data-data yang lengkap dan tidak diperkenankan memutuskan sendiri perkara-perkara yang ada di luar dari BSTEK dan RAB. Dan juga untuk pihak pertama harus memberikan data spesifikasi material bangunan yang dianggap perlu apabila tidak tercantumkan di dalam RAB. Pasal 4. Biaya pelaksanaan. Biaya pelaksanaan untuk proyek kali ini yakni Rp500.500.000. Biaya ini sudah termasuk bahan material, upah kerja, keuntungan kontraktor, dan tidak termasuk pajak-pajak serta biaya perizinan. Pasal kelima, sistem pembayaran. Prosedur pembayaran pihak pertama kepada pihak kedua sesuai dalam pasal 4 secara bertahap sesuai dengan 6 termin yang akan saya bahas sebagai berikut. Termin 1 dibayarkan sebagai uang muka saat penandatanganan kontrak yakni sebesar 20% dari nilai pelaksanaan. Nilainya yakni Rp100.100.000. Termin 2 dibayarkan setelah seluruh pekerjaan fondasi selesai dan sudah memulai pekerjaan pasangan dinding batu bata dan urban lantai sebesar 20%. Nilainya Rp100.100.000. Termin 3 dibayarkan setelah pemasangan dinding batu bata dan plesteran dinding selesai lalu atap sedang dikerjakan sebesar 20%, nilainya Rp100.100.000.
Termin 4 dibayarkan setelah pekerjaan atap selesai dan mulai mengerjakan pekerjaan pemasangan plafon dan acian dinding mulai dikerjakan. Nilainya sebesar 20%, yakni Rp100.100.000. Termin 5 dibayarkan setelah pekerjaan pemasangan lantai dan pengecatan sedang dilakukan sebesar 15%, yakni Rp75.075.000. Termin 6 dibayarkan pada saat seluruh pekerjaan selesai 100% setelah habis masa pemeliharaan selama 3 bulan sesuai dengan pasal 6 sebesar 5% dari nilai pekerjaan Rp25.025.000. Pasal 6, masa pemeliharaan. Nah, masa pemeliharaan untuk setiap pekerjaan ini ditentukan selama 3 bulan sejak berita acara serah terima pekerjaan sudah ditandatangani. Nah, pada saat berakhirnya masa pemeliharaan tersebut, kedua belah pihak akan menandatangani berita acara setelah serah terima yang kedua dan dianggap sebagai serah terima pekerjaan yang berakhir, serta serah terima pekerjaan dilakukan oleh pihak pertama dan pihak kedua. Pasal 7, pekerjaan tambah kurang. Jikalau ke depannya proyek ini ada penambahan atau pengurangan akibat perubahan spesifikasi material ataupun gambar kerja, maka hal ini akan dinegosiasi kembali. Kemudian setiap perubahan, baik bertambah atau berkurangnya ini harus melalui persetujuan dari pihak pertama selaku pemilik proyek. Pihak pertama bisa untuk tidak menyetujui pertambahan atau perkurangan pekerjaan apabila pihak kedua tidak memberitahukan pihak pertama. Pasal 8, pengawas lapangan. Nah, sebagai pengawas ini akan dilangsungkan oleh pihak pertama ataupun pihak yang ditunjuk oleh pihak kedua dengan adanya pemberitahuan sebelumnya. Pihak pertama berhak untuk sewaktu-waktu datang, mengawasi, dan menanyakan hal-hal yang terkait dengan proses pembangunan ini. Dan pihak kedua harus bersedia untuk diminta mendampingi pihak pertama dalam pengawasan proyek konstruksi kali ini. Pasal 9, subkontraktor. Keseluruhan pekerjaan ini menjadi tanggung jawab dari pihak kedua dan tidak diperkenankan adanya sangkut paut oleh pihak ketiga atau pihak yang berada di luar dari perjanjian kontrak ini. Pasal 10, force majeure. Yang dimaksud force majeure adalah berbagai keadaan yang dapat mengganggu kelancaran proyek seperti bencana alam, kebijakan pemerintah di bidang moneter atau kenaikan harga BBM, serta peperangan atau hura-hura yang mengakibatkan proyek tidak bisa dilanjutkan. Pihak kedua harus memberitahukan pihak pertama tentang gangguan-gangguan yang diakibatkan paling lambat 2 kali dalam 24 jam. Jikalau tidak, maka itu tidak dianggap sebagai force majeure. Jika terjadi force majeure, pihak kedua harus memberikan iktikat baik kepada pihak pertama mengenai kelanjutan dari proyek ini. Nah, berdasarkan pasal 1, maka kedua belah pihak dapat melakukan musyawarah untuk mendapatkan kesempatan dalam keberlangsungan proyek. Pasal 11, sanksi-sanksi. Jikalau pihak kedua tidak sanggup memenuhi perjanjian yang tercantum dalam pasal 2, maka pihak pertama berhak mengklaim 1% dari nilai kontrak untuk setiap hari keterlambatan. Keterlambatan pelaksanaan proyek dapat ditolerir jika terjadi force majeure. Apabila kualitas yang dilaksanakan dari pihak kedua ini tidak sesuai dengan gambar perencanaan dan RAB, maka pihak pertama berhak untuk menunda pembayaran termin ataupun berhak memutuskan secara sepihak perjanjian ini. Apabila pihak pertama terlambat membayar termin yang telah ditetapkan sebelumnya, maka pihak kedua berhak untuk menunda pelaksanaan pembangunan proyek ini sampai batas waktu yang ditentukan.
pihak pertama memiliki hak secara menyeluruh untuk mengganti kontraktor kepada kontraktor lain dengan memberitahukan pihak kedua terlebih dahulu. Pasal 12, kewajiban pihak kedua. Pihak kedua berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi yang telah tercantum dalam gambar kerja dan RAB yang sudah disepakati bersama, serta pihak kedua bisa mendatangkan atau menambah tenaga kerja tanpa sepengetahuan pihak pertama jika jadwal sudah cenderung terlambat dari jadwal yang telah disepakati bersama sebelumnya. Pasal 13, perselisihan. Jikalau dalam pekerjaan ini antara pihak pertama dan pihak kedua terjadi perselisihan, maka kedua belah pihak berhak untuk melakukan musyawarah mufakat. Nah, apabila tidak didapatkan titik tengah, maka bisa dibawa ke pihak yang berwenang. Bab ke-14, penutup. Jika terdapat hal-hal yang belum diatur pada pasal-pasal sebelumnya, maka kedua belah pihak dapat membicarakannya dan mencantumkannya pada kesempatan yang berikutnya. Demikian penjelasan saya mengenai contoh proyek kerjasama konstruksi pembangunan musola. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.